Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa 'ainin la tadma, wa amalin la turfa, wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala shiyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa tsabbit aqdamana 'ala sidqit tabaiyah li sayyidil akwan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ahbabana al-afadil, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat duhur berjamaah dan juga beriktikaf di masjid yang dipenuhi dengan kemuliaan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mentadabburi satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Maidah ayat 90, yang mana ayat ini menjadi kunci bagi kita dan petunjuk bagi kita untuk menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan lingkungan serta sosial kita dari setiap problematika yang selama ini telah dirancang oleh iblis dan juga para tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang namanya khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang yasturul aqal, yang dapat membuat akal kita tertutup. Innamal khamru wal maisir, dan juga perjudian. Wal ansab ini adalah mendatangi ahli ramal atau perdukunan. Wal azlam, dan mengundi nasib dengan panah ataupun praktek yang sejenisnya. Rijsum min amali syaitan, ini semua adalah perkara yang kotor, yang keji, yang najis. Min amali syaitan, bagian dari praktek iblis. Fajtanibu, maka hindarilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Taib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ketika kita membaca firman Allah yang lain, kita akan mendapati satu firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang-orang pada saat itu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi sababun nuzul dari ayat ini, tentang apa hukumnya khamr, segala sesuatu yang memabukkan, baik miras ataupun narkotika, dan juga maisir, perjudian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka, qul fihima itsmun kabir. Di dalam dua praktek tersebut, di dalam dua hal tersebut terdapat dosa dan juga kekotoran yang sangat besar. Wa manafi'u linnas, di lain sisi ada juga beberapa manfaatnya. Namun Allah tegaskan, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosa dan juga madarat dan bahaya yang dihasilkan dari dua hal tersebut itu lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin kita bertanya-tanya bahwa
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ada manfaat dari khamar dan juga maisir atau perjudian tersebut. Namun ketahui wahai ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ayat yang barusan kita sebut mansukhah, telah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ada pada suratul Maidah ayat ke-90. Dan kalau kita renungi kembali pada saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosa dan madarat yang dihasilkan dari narkotika, miras dan juga perjudian itu lebih besar dari manfaatnya. Ternyata pada faktanya memang demikian, dan hal inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Kita mulai dulu dari khamar. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun benda dan asalnya, meskipun asal dari khamar tersebut hukumnya halal. Zaman dahulu atau bahkan praktiknya hingga saat ini, biasanya bahan baku utama khamar itu adalah katakan anggur, buah anggur halal. Namun manakala anggur tersebut telah dilakukan proses fermentasi sehingga pada akhirnya menjadi satu zat yang memabukkan, maka berubah hukum dari yang tadinya halal menjadi haram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini, dan di mana letak itsmuhuma akbaru min naf'ihima? Dosanya, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita tinjau dari sudut pandang agama dan apa yang akan didapati oleh si pelaku perbuatan tersebut di akhirat nanti, maka tentunya kalimat ithim ini menunjukkan kepada dosa. Artinya setiap orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang tentunya dalam kaitan tafakur kita pada siang hari ini adalah khamar dan juga perjudian serta beberapa praktek yang diharamkan di dalam suratul Maidah tersebut, setiap pelakunya akan mendapatkan dosa yang mengakibatkan dia pada siksa di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Taib, adakah ithmun atau madarat yang dihasilkan dari khamar dan juga perjudian tersebut yang terpisah dari dosa itu sendiri? Artinya kalau orang melakukan hal tersebut karena dia melanggar perintah Allah, dia berdosa. Tapi kalau kita renungi ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perkara-perkara tersebut, hal ini karena memang khamar bukan hanya memberikan orang yang mengkonsumsinya dosa yang pada akhirnya membuat ia nanti di akhirat menjadi celaka. Akan tetapi dampak dari khamar juga dapat merusak dan merugikan individu dan juga pelakunya, bahkan juga dapat merusak tatanan sosial. Kenapa? Karena akibat yang dihasilkan dari khamar ini tentunya adalah merusak sistem saraf yang ada di dalam otak kita. Dan otak adalah satu yang menjadi keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang membedakan manusia itu dari makhluk-makhluk yang lain. Hewan untuk bertahan hidup dia menggunakan apa yang disebut oleh para ulama sebagai gharizah atau insting. Sedangkan manusia diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan akal, yang mana dia gunakan akal tersebut untuk mensistem instingnya sehingga dia bisa memberikan manfaat dan maslahat pada dirinya dan juga orang lain. Lain halnya dengan binatang. Binatang untuk bertahan hidup, insting yang dia miliki, maka dia tidak akan gunakan insting tersebut kecuali terhadap apa yang sudah menjadi instingnya. Ya, kita ambil sebuah contoh. Manakala kita menunggangi satu ekor keledai, lalu kita ajak keledai tersebut untuk meloncati satu parit yang cukup luas, yang mana di dalam parit tersebut terdapat air yang mengalir, maka otomatis keledai tersebut tidak akan mau untuk meloncati parit tersebut meskipun kita paksa dia dengan berbagai macam cara, walaupun kita pukul. Tapi manusia dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir untuk bagaimana mengoptimalkan insting yang dia miliki agar dia bisa sampai kepada tujuan, agar dia bisa melalui parit tersebut
sehingga akal tersebut ia gunakan, yang mana akal ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan Bani Adam, keturunan manusia. Dan manakala seseorang merusak akalnya, ia rusak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia jadikan akal tersebut paling tidak untuk memaksimalkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu manusia telah mengkhianati apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hifdzul aql adalah bagian dari al-kulliyatul khams yang diajarkan di dalam agama. Tujuan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus menjaga setidaknya 5 hal utama. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh para ulama usul, ya, yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga keberlangsungan agama kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hifdzun nafas. Setiap syariat ini bertujuan untuk menjaga jiwa kita dan juga menjaga jiwa dan hak kehidupan bagi orang lain. Yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal. Semua dari menjaga harta, semua dari syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjamin bagaimana keberlangsungan 5 unit ini terus terjaga di dalam kehidupan kita. Kita bisa saksikan secara sederhana atau beberapa contoh di dalam kehidupan kita, bagaimana khamr dapat merusak seseorang, bagaimana khamr juga dapat merusak tatanan sosial. Berapa banyak orang ribut gara-gara khamr, ya. Biasanya orang-orang yang mau tawuran itu, untuk menjaga dirinya tetap berada dalam keberanian dan tidak memiliki rasa takut, apa yang dia lakukan? Maka yang dia lakukan adalah merusak sistem otaknya dengan meminum khamr, baik khamr yang paling murah ataupun yang paling mahal. Wa hasbuna mithal, cukup bagi kita sebuah contoh yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali di dalam Ihya dan di dalam beberapa kitab tasawuf, disebutkan bagaimana ada seorang ahli ibadah yang dinamakan sebagai Barseso, ya. Ini adalah cerita atau kisah yang terjadi di zaman terdahulu di kalangan Bani Israel. Dia adalah seorang ahli ibadah yang saking rajinnya ibadahnya sampai orang-orang itu ingin mengaji kepadanya, terkesan dengan cara dia mendekatkan diri kepada Allah, dan alim luar biasa. Sampai satu ketika ia tergoda oleh iblis yang menyamar menjadi muridnya. Ia lihat iblis tersebut, ya, menyamar menjadi muridnya dan ibadahnya intensitasnya lebih tinggi daripada gurunya tersebut. Barseso terkesan, ya, wahai kamu santriku, kok ibadah kamu lebih keren daripada ibadahku, ya, apa resepnya? Iblis ini mengatakan, karena saya pernah punya dosa sehingga saya punya penyesalan, sehingga dengan penyesalan yang selalu ada dalam diri saya, maka saya terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Oh, berarti seperti itu, saya harus berdosa dulu, iya, agar Anda terus merasa punya penyesalan. Dosa apa yang harus saya lakukan? Diajaklah oleh iblis tersebut yang menyamar menjadi santrinya, ya, diajak ke sebuah diskotik. Dia diperintahkan untuk berzina. Barseso tidak menginginkan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini adalah sebuah kemungkaran dan kekejian yang luar biasa. Oke, kalau kamu nggak mau berzina, silakan kamu membunuh anak bayi yang sedang tertidur di situ. Kemudian Barseso pun tidak menginginkan, karena man qatala nafsan wahida faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh satu jiwa tanpa ada pembenaran syariat, maka seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Nggak mau. Ya udah, kalau gitu kamu gimana mau punya dosa? Ada nggak dosa yang agak entengan dikit? Nah ini nih, ada seloki miras, ada satu loki miras, silakan Anda kobam, ya, kalau istilah anak zaman sekarang, dibalik jadi mabok, ya, silakan Anda mabok. Oh, ini kayaknya agak entengan, ini cuma minum aja. Begitu dia minum, apa yang terjadi? Melihat pelacur yang mempertontonkan auratnya, syahwatnya pun naik. Akhirnya ia melakukan perzinahan. Pada saat melakukan perzinahan, bayi dari si pelacur tersebut menangis. Ia pun jengkel. Pada akhirnya ia bunuh bayi tersebut.
Dan percontohan yang seperti ini sering terjadi di sekitar kita. Berapa banyak jiwa yang terbunuh, berapa banyak harta yang hilang, berapa banyak kemudian rumah tangga yang hancur karena disebabkan oleh miras tersebut ataupun narkotika dan sejenisnya. Yang kedua, al-maisir. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ini begitu hebat di dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa Al-Qur'an menyebut perjudian dengan istilah maisir? Yang akar katanya memiliki arti kemudahan, bukan menggunakan maksir, kesulitan. Padahal setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia perjudian mesti pada akhirnya dia akan merasakan kesulitan. Hal ini ya, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsir, beliau menyebutkan karena orang yang ingin atau orang yang melakukan perjudian itu menganggap bahwa ia dibayang-bayangi dengan kemudahan yang akan didapatkan di hadapannya. Judi itu akan senantiasa menjangkiti setiap pelakunya dan menggoda setiap orang yang ingin berbuat perjudian tersebut. Sebuah bayang-bayang, sebuah ajakan dan rayuan yang seakan-akan ia mendapatkan harta dengan begitu mudah, mendapatkan kekayaan dengan begitu mudah, namun pada akhirnya orang tersebut akan mendapatkan kesulitan. Dan berapa banyak kerusakan tatanan sosial yang dihasilkan dari perjudian, ya, perceraian yang semakin meningkat, kemudian juga pembunuhan, dan kemudian juga perampokan, pencurian, dan lain-lain sebagainya. Hal ini semua karena mereka menganggap bahwa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak, dan mereka tergoda dengan rayuan iblis. Maka benar apabila Allah mengatakan min amali syaitan, ini semua adalah bagian tipu daya dari iblis. Maka Allah tegaskan kepada kita, fajtanibu, jauhilah oleh kalian. Ma makna fajtanibu? Bukan fatruku. Kenapa Allah sampaikan kepada kita, kenapa jangan engkau kerjakan, tapi hindari. Kalimat ijtanib ini lebih dalam daripada hanya sekedar utruk, daripada hanya sekedar meninggalkan. Karena al-ijtinab itu artinya kita menghindari setiap ada lubang dan potensi yang membuat kita terayu kepada hal tersebut. Ya, setiap ada hal yang hampir membuat kita untuk tergelincir, maka sesegera mungkin harus kita sadari untuk kita hindari. Inilah Al-Quran memberikan sebuah pesan kepada kita yang di akhirnya disampaikan la'allakum tuflihun, agar kalian kelak menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungan di dunia karena dia telah menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dari akal fikirannya. Kemudian juga keberuntungan di dunia karena ia benar-benar mencari nafkah dengan cara yang halal, bukan dengan mengikuti rayuan setan dan iblis serta para tentaranya. Dan keberuntungan di akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal Quran adalah kitab suci yang sangat jelas dan nyata, memberikan kepada kita sebuah tuntunan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.